Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkuliahan malam ini kemarin saya janji mau ngundang adik saya, ternyata lagi sibuk-sibuknya di sana, jadi belum bisa diajak ngobrol sama kalian. Yang jelas di sini mata kuliah pada malam ini adalah tentang bagaimana sebentar kita ini ya. Oke, lanjut. Ya, tentang bagaimana dan apa itu software komputer. Nah, software komputer pada dasarnya sudah kujelaskan, tapi di sini adalah kira-kira software apa aja yang kalian perlukan untuk modal kalian berkuliah. Yang jelas, biar di sini saya share screen sebentar ya. Saya share screen. Oke. Oke, sudah kelihatan belum? Sudah? Sudah, Pak. Nah, pada dasarnya yang pertama adalah yang harus kalian pahamin, software yang harus kalian miliki adalah dasar-dasarnya Microsoft Office. Microsoft Office yang saya sarankan di sini adalah untuk perkuliahan kalian gunakan Microsoft Office 2013 atau kalian gunakan Microsoft Office 365. Nah, kenapa saya sarankan demikian? Karena mata kuliah kita ke depannya akan memaksimalkan rumus-rumus yang ada di Excel, rumus-rumus yang ada di Microsoft Access, bahkan nanti ke depannya akuntansi juga banyak bermain-main di Microsoft Office PCO ketika kalian nanti belajar membuka flowchart. Nah, di software Microsoft Office wajib kalian punya, dan kan biasanya kalau di komputer itu ada WPS. Nah, WPS itu tidak memiliki fasilitas Visual Basic. Jadi, selama berkuliah di Poltek, kalian harus menginstal Microsoft Office. Termasuk pelajaran sekarang, Microsoft Office Word ya. Kemudian nanti ada mata kuliah typing speed. Nah, nanti di sini kalau kalian nggak punya softwarenya, nggak punya aplikasinya, silahkan aja kalian ngambil softwarenya di lab komputer. Bisa nanti teknisi-teknisi di lab komputer itu, yang penting kalian bawa flash disk, bisa kalian minta softwarenya. Adapun bagaimana cara menginstalnya itu kalian bisa nonton di YouTube atau minta diajari sama teknisi yang di lab, andai kata mereka nggak punya kesibukan. Yang jelas kalau mereka sibuk, mau nggak mau kalian belajar sendiri. Oke, sampai sini lanjut. Oke. Kemudian ada beberapa hal juga yang harus kalian install di komputer kalian. Perlindungan data, software perlindungan data, atau software antivirus. Antivirus. Nih, pada dasarnya antivirus itu banyak sekali yang sifatnya gratisan. Banyak sekali antivirus gratisan di sini. Nah, berbagai macam antivirus. Dan secara umum, pada dasarnya kalau kalian tidak menginstal antivirus ini, bawaan dari Windows yang ada sekarang, antivirusnya sudah cukup mumpuni untuk melindungi data-data kita. Khususnya di sini, coba kita lihat, kita di sini ketik security. Windows Security. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ada namanya Windows Defender. Ini laptopnya rata-rata Windows berapa ini? Windows 10 atau Windows 7? Windows 10, Pak. 10, Pak. Nah, kalau Windows 10, Pak. Nah, oke. Kalau Windows 10, otomatis di update dan security, otomatis ada perlindungan data otomatis di sini,
Yang pasti pastikan apa kalau saya bilang ya up to date ininya kalian. Yang penting connect internet, nanti dia selalu mengupdate nih. Ada namanya virus ini ya. Dia selalu mengupdate jika ada jenis-jenis virus baru. Jangan pernah matikan antivirus ini kecuali nanti ke depannya kalian pengen misalnya pengen ngebajak software, mau coba-coba menggunakan software bajakan, pengen menghack aplikasi, biasanya antivirusnya dimatikan dulu. Cuman kalau kalian nggak ngerti itu berbahaya, karena salah download program bisa merusak data kalian, merusak komputer, merusak sistem yang ada di komputer, dan mau nggak mau kalian harus install ulang. Nah, konsekuensi install ulang itu yang sebenarnya dihindari, karena sekarang biaya install ulang kalau di toko-toko komputer itu hampir mulai dari 100.000 ke atas tuh. Nah, itu yang hati-hati. Dan di sini saya sarankan juga bagi teman-teman di sini ya, bagi teman-teman mahasiswa yang muda belia ini, antivirus tambahan kalian tambah antivirus ini nih. Ini saran dari saya untuk di jurusan akuntansi, tambah antivirus Smadap. Ketik aja di Google Smadap. Ini langsung ada, saya tadi coba download, coba saya batalkan dulu. Bisa kan lihat kan? Ini antivirus tambahan, proteksi tambahan, pendamping antivirus utama. Nah, kenapa dia dibilang pendamping tambahan? Karena dia lebih melindungi FD kita, kemudian melindungi sistem di awal. Jadi apapun scanning-scanningnya lebih bagian lapisan paling luar dari sistem komputer pelindungan. Sementara antivirus bawaan komputer bagian dalamnya. Dan ada beberapa virus-virus yang lokal, virus-virus yang buatan dalam negeri, itu terkadang hanya bisa di-scan menggunakan Smadap dan tidak menggunakan virus-virus yang ada, antivirus yang ada di luar. Kelebihannya apa? Antivirus tambahan kayak gini lebih cepat. Nah, cara downloadnya tahu kan? Tinggal klik aja download di sini, di layar. Download di layar, klik, otomatis ke download tuh. Nah, ini karena saya sudah ada, ya oke kan aja. Nah, sudah otomatis. Cara menginstalnya, bagi yang tidak tahu cara menginstal program, caranya klik buka, ya kan, open setelah kita download. Nah, muncul tampilan ini, kamu yes-kan saja. Kemudian pilih aja bahasanya bahasa Inggris. Nah, ini sudah ada. Apakah ingin mengupdate? Di yes-kan aja. Dan pastikan Smadap ini harus up to date di komputer kalian. Usahakan versi yang 2021. Oke. Sampai di sini bisa ngikutin? Bisa, Pak. Oke, saya lanjut aja ya. Ini mau nggak mau nih saya sampaikan, karena sesuatu yang sederhana kayak gini ke depannya penting bagi kehidupanmu. Oke, yang nongkrong di kafe silahkan nongkrong. Jangan lupa fokus untuk mendengarkan. Kemudian coba kita lihat di sini ya. Coba kita launch, kita finishkan. Nah, tampak di sini, sebentar saya ini. Tampak tampilan utamanya, kebetulan saya beli lisensinya. Kalau bisa kalian juga beli lisensinya. Dan di sini mahasiswa kalau bisa sudah waktunya punya akun internet banking, minimal di Bank BCA kah, BNI kah, atau Bank Mandiri. Paling enak Bank BCA kalau mau bikin Bank BCA atau BNI. Karena apa? Internet banking itu memudahkan kita transaksi digital, kayak top up saldo Shopee, yang intinya nanti akan saya arahkan untuk membeli software-software yang lisensi original yang harganya murah meriah. Nanti saya jelaskan setelah ini. Nah, pada dasarnya di Smadap itu PBA, karena kita nanti PBS, Office Makro akan kita manfaatkan, antivirus Smadap ini makronya harus kita low, kita permanenkan, supaya karena Visual Basic itu harus Smadap ini mencegah Visual Basic itu aktif di komputer. Ini kita low. Kemudian exe aplikasi-aplikasi yang di flashdisk itu jangan diblok, kita low aja. Siapa tahu pengen install aplikasi di FD. Nah, oke. Itu contoh antivirus. Oke, sampai di sini. Ada yang tanyakan dulu sebelum saya lanjut? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ya, Pak.
Kemudian, nah yang jelas antivirus wajib pastikan selalu up to date karena komputer kita wajib melakukan perlindungan data. Kemudian harus ada software Microsoft Office. Kemudian nanti ketika perkuliahan juga penting software-software kayak HyperSnap kayak gini nih. Nih. Nanti aku kasih tahu tempat download software banyak macam-macam. HyperSnap ini kalau ada tugas-tugas kuliah, misalnya kalian print screen, oke. Nah, pentingnya software HyperSnap ini bisa untuk mengambil data, misalnya mau print screen data yang ada di sini, ya kan? Nah, tinggal kita Ctrl C, kemudian Ctrl V, ya kan? Atau mau print screen secara Windows, jadi kita pilih misalnya pengen yang mana aja, yang ininya kah, kita klik. Nah, tinggal Ctrl C, kemudian kita Ctrl V. Ini penting sekali ke depannya di perkuliahan, apalagi ketika nanti menyusun skripsi, menyusun tugas akhir, maupun makalah-makalah. Jadi, kalian harus download aplikasi HyperSnap seperti ini untuk print screen. Kalau nggak mau, bawaan Windows juga ada, namanya Snap Tool. Kalau mau, nih, Snipping Tool, bukan Snap Tool. Nah, ini sama bawaan Windows untuk mengambil data. Kemudian, oke, Zoom pasti, statistik nanti ketika ada mata kuliah statistik wajib kalian install. Kalau aplikasi Corel desain grafis ini apa ya? Ini saran saya, kalau teman-teman di sini mau mengembangkan ilmunya sampai tahap bisa mendesain grafis, jadi saran saya, kalian coba install CorelDRAW, kalian coba pelajarin. Tutorialnya tidak akan diajarkan karena kalian nonton YouTube sendiri nanti. Kemudian PowerPoint wajib, pokoknya semua Microsoft Office ya. Terus kalau di laptopnya itu Microsoft Office 2010, ada kan yang 2010 nggak biasanya tuh? Ada. Ada kan? Sebentar, aku pengen lihat mukamu kok nggak kelihatan di sini ya. Sebentar. Oh, stop share dulu. Nah, jadi intinya, sampai mana tadi? Saya lupa. Microsoft. Sampai Microsoft 2010, Pak. Microsoft Office 2010 itu ada beberapa hal khususnya Microsoft Office Access. Nanti ketika mata kuliah aplikasi database di semester 2, nggak maksimal kalian, karena komputer kita di lab komputer itu sudah pakai Microsoft Office 365. Jadi mau nggak mau kalian harus upgrade, kalian update Office kalian. Terus pastikan memori di laptop kalian di-upgrade juga. Jadi 4 GB minimal. Harganya kalau yang sekarang, misalnya laptop kalian memori cuma 2 GB, tambah lagi 2 GB, sekitar 150 ribuan tuh. Kalau second-nya kalian bisa dapat 100 ribuan kalau cari di toko-toko komputer, kalau kalian minta yang second. Nah, kenapa saya bilang memori? Karena standar memori sekarang untuk internet, untuk ngetik, ya kan, belum lagi sambil nge-browsing, sambil nonton YouTube, itu handphone aja rasanya kurang. Kalau 2 GB kan, mau nggak mau harus kalian upgrade. Dan di sini mau nggak mau mahasiswa itu cari duit kayak apa caranya, cari beasiswa, nabung, beli laptop. Laptopnya sekarang, laptop jujur aja, laptop harganya mulai 9 jutaan karena impor elektronik semenjak COVID itu sedikit sekali. Makanya harga-harga barang elektronik seperti laptop itu luar biasa tuh, bisa 9 juta, 10 juta, walaupun di luar negeri di sana harganya setengah dari itu. Sekarang sudah sejauh itu, makanya saran saya, kalau kalian punya basic uang 2,5 juta atau 2 juta, daripada beli laptop baru dengan spesifikasi rendah, mending beli yang second aja. Banyak sekarang di komunitas di Facebook, di Bubuhan Samarinda atau komunitas jualan laptop di Facebook, jual itu laptop-laptop. Tapi kalau memang ada pengen cari, konsultasikan aja dengan saya atau teknisi-teknisi di lab, kira-kira bagus enggak nih speknya untuk kerja, ya kan? Untuk kalian belajar. Yang penting selama 4 tahun dan 3 tahun ke depan kalian bisa ngetik, bisa ada fasilitas.
Kalau printer gampang aja. Printer kalian ya kalau ada printer-printer second kalian beli juga. Mau urunan kah kalau perlu selama kuliah ya kan. Intinya harus punya laptop. Jangan laptop yang kecil ya, laptop yang Intel Atom yang 10 in usahakan jangan. Minimal Core i3. Oke, lanjut. Saya share screen lagi. Tadi saya bercerita cara membeli software. Ketik aku Sope, lisensi Windows. Nah, ini dia. Nih, daripada kita beli yang Windows harganya apa ya? Windows ini harga aslinya jutaan loh. Tapi anehnya saya kemarin mencoba di komputer lab tempat yang biasa saya pakai dengan harga 20.000 beli di Shopee, saya dapat lisensinya dan itu aktivasi permanen. Jadi nggak ada lagi komputer itu setiap 6 bulan sekali. Apalagi komputer kalian ada tulisan di sini activated Windows Now. Ada nggak biasanya kayak gitu? Adakah? Ada, Pak. Nah, itu artinya Windows-nya itu dibatasin kemampuannya karena harus diaktifasi, harus dibelikan lisensinya. Atau kalian crack lagi, kalian bajak lagi. Tapi kalau saran saya, kalau dengan harga 17.000, 20.000, lebih baik kalian beli lisensinya. Tinggal kalian transfer. Termasuk saya sendiri, kalau beli lisensi sekarang, enggak lagi saya beli lisensi yang mahal-mahal, selama di Shopee ada yang murah-murah, ya kan? Saya beli yang murah aja. Ini, terus kita lihat lagi di sini. Selain itu, ada lagi lisensi Microsoft Office. Lisensi Microsoft Office. Microsoft Office yang dipakai sekarang adalah Microsoft Office ini nih, yang Microsoft Office 2019 kalau saya yang punya, atau 2016 dengan harga 35.000 bisa memaksimal kerja kalian. Atau kalian gunakan aplikasi untuk ngebajak. Di sini ada namanya, misalnya ketik di sini Current PC. Nah, ini kan sebentar, ini bukan nih, sebentar saya klik dulu. Oh, bagas.info. Nah ini Bagas 31, kamu ketik aja di Google, otomatis di sini nih. Semua software-software yang kalian butuhkan, yang saya ketik tadi dari Hypersnap, IDM, dan lain sebagainya bisa kalian download di sini. Nah, di website ini nih. Jadi jangan cuman buka website LK21 aja untuk nonton Drakor ID aja. Tapi kalian bisa di sini download aplikasi-aplikasi yang ibaratnya kita butuhkan. Dan di sini ada nih, sudah ada terbaru Windows 11 Pro 2200, cuman Windows 11 ini tidak cocok untuk laptop-laptop model di atas 2000, di bawah 2016. Ini 2016 ke atas nih cocok. Saya juga belum coba bagaimana. Yang jelas semakin hari perkembangan software itu semakin semakin ada, semakin terbaru-terbarunya, cuman kita di sini membatasin. Batasannya di mana? Minimal pakai yang mana supaya kita nggak ketinggalan zaman. Office 365, nih dia jualan juga nih lisensi. Ini aslinya 1.100.000. Nah, 365 dijual di sini 199.000. Kalau di Shopee harganya cuma 20.000 kemarin paling murah. Luar biasa semuanya. Tapi kalau kalian nggak mau beli lisensi, ada kategori software namanya aktivator. Nah, aktivator ini sebuah software untuk memperpanjang masa aktivasi komputer atau membajak komputer. Biasanya ini mahasiswa-mahasiswa yang hobinya ngoprek komputer, nah biasanya jago-jago nih download kayak gini. Nah, ini tinggal kalian buka, tinggal kalian download. Oke. Sebelumnya, kalian bisa nggak download software? Pernah nggak download software yang ada di internet nih? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah, Pak. Atau baru pertama kali ini lihat saya buka? Iya, Pak. Nah, Iya, Pak.
Nah, makanya ini di sini kalau bisa sih yang kreatif-kreatif gini yang senang nih cowok-cowok nih senang ngoprek kayak gini. Kalau cewek kan senangnya makai aja. Jadi di antara kelas kalian yang mana ibaratnya ada bakat, ada hobi dan kesenangan ngutak-ngatik di situ, disitulah kalian kasih mereka semangat dan dorongan supaya mereka belajar yang rajin. Jadi kalau komputer kalian ada masalah, dia yang kita suruh. Wah, itu cara cepat belajar jadi ini. Cara cepat bekerja nggak capek. Ya kan? Intinya di sini apa ya? Pemahaman tentang dasar-dasar komputer, software-software yang harus kamu punya, mau nggak mau harus kamu kuasain. Dan satu lagi, ini kan semuanya punya akun Google Drive ya, karena bikin classroom kan. Nah, biasakan Iya, Pak. dokumen-dokumen yang kalian kalian simpan itu terbackup juga secara otomatis di internet di Google Drive. Kenapa saya bilang demikian? Karena jika komputer kita bermasalah, misalnya komputer kita kebakar kah gara-gara lupa nyimpannya di Kejemuran. jadi gosong kan komputernya, jadi rusak, atau komputer kalian jatuh kah masuk parit gara-gara kalian lihat ada ikan di parit. Nah, mau nggak mau harus ada backup secara online karena ada kejadian satu orang dosen mengerjakan kuliah S3-nya 3 kali laptopnya hilang. Bayangkan datanya di situ. Untungnya dia backup secara online. Nah, di Google Drive, di uploadnya. Kayak kalian itu loh, kalau punya iPhone pasti ngupload fotonya di iCloud, ya kan? Nah, sekarang maksimalkan juga penyimpanan online untuk backup data kalian. Bisa ngikutin? Ini bukan sebuah saran, tapi suatu kemestian di zaman sekarang ini. Nah, terus ini kan rata-rata punya FD semua kan? Punya, Pak. Punya, Pak. Iya, Pak. Intinya kalau selama tugas Enggak, Pak. kuliahan, FD itu kalau bisa disimpan di gantungan kunci, ya kan? Beli FD yang tahan-tahan hempasan kah? Soalnya kadang-kadang FD itu di lab itu sering hilang. Kemarin aja siapa tuh yang baru ketemu FD-nya? Pak Umar carikan tuh. Nah, FD itu memudahkan kita kerja zaman dulu ya, zaman waktu tahun 2007, 2004, 2005 waktu saya seumuran kalian. Jadi karena dulu komputer laptop itu hampir sama kayak sekarang, harganya hampir sama kayak satu motor. Jadi kami itu memakai fasilitas bisa membuka komputer hanya di lab komputer. Selanjutnya di rumah-rumah, zaman dulu itu laptop tuh susah karena laptop harganya 15 juta, 17 juta, padahal speknya rendah. Jadi satu-satunya jalan kami belajar adalah kami minjem lab kosong kami belajar. Kalau ada lab yang kosong kami masuk, izin sama ini petugas di lab kan mau belajar. Kayak gitu zaman dulu. Nah, sekarang karena labnya termudahkan, apalagi ada teknologi, kalian tetap harus punya flash disk karena nanti backup tugasnya di situ juga. Selain di flash disk, ingat simpan juga secara online. Oke, sampai sini lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke, kita lanjut. Dita dan teman-teman, kita lanjutkan. Jadi, apa tadi yang mau sampaikan? Software sudah, Microsoft sudah. Yang harus terinstall di komputer kalian. Visual Basic 6.0 sudah kalian install. Bisa nggak? Berhasil nggak nginstal di laptop Windows 10? Berhasil, Pak. Berhasil. Berhasil, Pak. Kalau nggak ngerti, tanya aja sama orang-orang teknisi di lab ya. Visual Basic 6.0 cuma dipakai pada saat semester 1. Tapi walaupun di semester 1, dasar-dasarnya ada di situ. Karena aku sebagai dosen pengajar pemrograman, menekankan ke kalian harus benar-benar konsentrasi belajar Visual Basic. Belajar di situ awal kalian teliti. Nah, ibaratnya teliti di pembukuan, teliti membuat ini neraka, laporan laba rugi, ya kan? Itu nanti. Oke, lanjut. Berapa menit sudah?
sabar 30 menit. Nah, untung hari ini aku nggak berangkat ke Sangatta, padahal ada wisuda di tempatku, jadi bisa ngajar ke kalian. Terus materi selanjutnya adalah bagaimana memanajemen data di dalam komputer. Itu kayaknya nanti aja deh, biar nggak kalian pusing. Yang jelas, saya pengen masalah software ini tuntas, masalah pemahaman tentang aplikasi, terus permasalahan-permasalahan di komputer. Kenapa komputernya bisa lambat? Kenapa komputernya bisa ini? Nah, itu intinya. Kalau komputernya lambat, hang-hang, bisa jadi ada kemungkinan hard disknya sudah tua. Hard disknya ibaratnya laptop yang usianya 8 tahun ke atas, 5 tahun ke atas, mau nggak mau laptop kayak gitu kalian maintenance, kalian lihatkan ke teknisi-teknisi yang ada di toko-toko komputer atau di saudaramu yang ngerti komputer, minta dicekkan masalahnya di mana, apakah ada yang perlu diganti, ataupun kalau ada saya atau teman-teman teknisi di lab bisa kalian minta bantuan kan, minta dilihatkan. Yang jelas selalu backup data, jangan saya bilang ya, khususnya hard disk sendiri. Tahu kan hard disk? Tahukah engkau hard disk? Tahu, Pak. Sebentar. Malam ini aku ngoceh aja, tenang aja. Kamu ngobrol-ngobrol juga nggak masalah. Yang penting kamu masuk. Yang kemarin belum ku buat ya link penugasannya ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Nanti aku buat, nanti kalian upload. Minggu ini aku belum ngasih tugas dulu, biar kalian santai-santai. Sebentar. Sampai mana tadi yang mau Pak. Apa tadi yang mau ku ini cari tadi? Hard disk, Pak. Hard disk. Habis, Pak. Berarti kamu ingat. Kayaknya aku sudah tua nih. Muka aku aja muda daripada bubuhanmu. Oke. Laptop. Hard disk laptop. Hard disk ini ada usianya, ada umur ekonomisnya. Dan hard disk sekali jatuh pasti hancur. Seperti ku jelaskan. Nah, karena sifatnya umur ekonomisnya ini pasti berkurang, biasanya sampai kurang lebih selama 5 tahun, habis itu error, mau nggak mau kamu harus rajin backup data. Nah, di mana-mana, ya kan? Terus pastikan di komputer kalian ada data C dengan data D, kalau bisa dibuat 2 partisi. Tahu partisi? Nggak tahu? Oke. Oke, gua share screen lagi. Nah, sebentar. Oke. Di sini disk PC. Di sini laptop saya menggunakan hard disk yang hard disk biasa sama SSD. Nah, ada ini namanya partisi komputer. Sebenarnya ada 3 partisi, tapi ini Google Drive. Google Drive ini jadi satu dengan di sini. Jadi apapun yang saya input di Google Drive secara online juga terbackup. Nah, kebetulan Google Drive saya kapasitasnya unlimited. Beda dengan yang free, cuman 15 GB. Oke, di sini hard disk, klik kanan, manage. Kalau kalian mau tahu, atau mau lihat spek komputer kalian, disk PC, klik kanan, baru properti. Nah, yang muncul nanti spek komputer kalian ini kalau klik properti. Tuh, di sini ketahuan. Oh, komputer saya Core i5, generasi kelima, kemudian memori saya 8 GB. Terus operating sistemnya 64 bit. Nah, gitu aja untuk mendetek. Nanti, oh komputer saya Core i3, oh komputer saya Celeron, memorinya cuma 2 GB. Kalau 2 GB mau nggak mau upgrade tambah memorinya. Itu cara bacanya. Oke, kembali ke sini. Saya ulang lagi. Disk PC, klik kanan, manage. Oke, di disk management, nah di disk management ada yang namanya tempat untuk mengetahui hard disk. Nah, dia sedang menghubungkan. Kita lihat. Sebentar, Pale. Tumben lama. Nah, ini dia.
Nah, di sini saya hard disk khusus penyimpanan yang sudah penuh ini rencananya mau tak upgrade sampai 2 tera atau 1 tera. Dan di sini untuk sistem. Nah, Windows biasanya kalau komputer dirusak sama virus, yang dirusak cuman Windows ini aja. Dan ini kalau sama toko komputer yang tidak berpengalaman, di format ulang habis. Jadi, kalau datamu disimpan di C, misalnya C itu mewakili my dokumen, download, musik, picture, ya kan? Bukan disimpan di partisi yang ada di D, seperti ini. Kemungkinan besar C ini kalau rusak, kena virus atau error, hilang data-datamu. Makanya harus dibagi partisinya. Disimpan di D atau disimpan di E. Bisa ngikutin? Bisa, Pak. Oke. Nah, intinya apa kayak gini gampang lah. Nanti kalian nonton ulang dari YouTube saya ya. Kemudian intinya dibuatlah partisinya. Kalau cuma satu aja, Pak. Nah, ini dia. Pak, laptop saya baru beli, Pak Ai. Katanya, tapi C aja. Ada D sama E-nya. Nah, kayak apa kisahnya tuh, Pak? Ya, otomatis kamu bagi partisinya, kamu buat. Caranya seperti apa? Nonton di YouTube. Atau jalan-jalan ke teknisi komputer, minta dipartisikan atau cari teman yang bisa. Nah, kalau semua orang nggak bisa, baru kamu datangi aku izinkan. Nah, oke. Kemudian di sini lihat komputer saya, di sini Google Drive. Nih, intinya otomatis kan, nah ada software khusus di My Drive, jadi materi pengajaran di sini semua kan. Di sininya materi pengajaran, kemudian di sini juga saya menggunakan OneDrive. OneDrive itu bawaan dari Microsoft Outlook, bawaan dari Windows ini. Jadi dokumen juga terbackup dengan OneDrive. Jadi saya memanfaatkan lebih dari satu penyimpanan online. Pertanyaannya adalah, Pak, kan Google Drive itu cuma satu akun 15 GB yang gratis. Gimana ya, Pak, kalau supaya dapat gratis lebih dari satu? Tahu nggak kalian caranya? Caranya mudah, bikin aja akun Google banyak-banyak, ya kan? DA1, DA2, DA3, jadi banyak penyimpanannya. Itu aja solusi yang gratis untuk saat ini. Oke, kayaknya ini aja yang pengen kusimpulkan. Selanjutnya aku pengen kalian coba upload, kumpulkan tugas kemarin ya. Ya, ini sekaligus saya buatkan absensi perkuliahannya. Ada yang ditanyakan nggak nih? Tidak ada, Pak. Pak, izin, ini baru selesai kuliah, masuk Zoom Bapak malam ini. Nah, kau. Kita izinkankah masuk atau kita akhiri? Izinkan 2 menit aja, bubaran kita, kena prank mereka. Oke lah. Ini sudah masuk, Pak. Sudah masuk? Sudah masuk, Pak. Dapat dari sebelah, Pak. Sudah, Pak. Sudah masuk. Kayak apa nih, kena prank nanti, baru baca WA aku. Jadi nanti yang baru masuk, nanti nonton aja di YouTube ya. Aku belum ada ngasih tugas, intinya kumpul materi yang kemarin. Karena aku jujur aja hari Sabtu kayaknya bener sibuk, aku nggak bisa ngajar. Jadi mau nggak mau tiap malam aja kita kuliahnya. Terus malam minggu pun aku juga bukan malam mingguan sama anakku. Aku ngajar di Sangatta, kampus juga tapi online. Jadi begitulah jadi dosen sapu jagat. Harus mau nggak mau di mana-mana ada. Sampai di sini nggak ada yang ditanyakan. Ku akhiri perkuliahan. Ku siapkan link di Classroom kalau gitu. Ada? Ada apa tidak? Sudah, yang di kafe lanjut lagi ngopi di kafe. Aku lokot dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti absennya buat di absennya jalan, tapi nanti kalian kumpul di kelas. Kalau lagi aku nulis sebanyak ini sendirian, nggak mau bilang makasih Kak Sel. Saya nggak mau bilang makasih. Ya, sama-sama makasihnya.